hengkang dari. Iya, hengkang ya sih. Hengkang. Oke, hengkang. Beneran dibilang hengkang nih. Hengkang, nggak apa-apa hengkang. Kalau yang lama udah. Emang kabur saya. Bukan hengkang kali kabur. Albumnya judulnya apa? Kang, boleh jelasin Kang? Apa ya judul album? Judul album kan? Ya CLBK sesuai sama konsep musiknya 90-an kan cenderung kata-kata tersebut atau apa istilah itu tuh di tahun 90-an ramai dipakai gitu. CLBK. Ya, akhirnya kita dari tim sama label ya sepakat untuk bikin nama album itu Cinta plus Logika sama dengan beragam kisah gitu. Ada 7 lagu ya? 7 lagu. Awalnya sih pas saya produksi mau single aja sih, per single. Ternyata saya hengkang, dikasihlah kesempatan jadi album gitu kan. Memilih konsep album sendiri kenapa nih Kang? Soalnya kan kalau sekarang kayaknya lebih banyak single deh. Oke. Nah, ini niatan saya waktu pas lagi pandemi kan di 2020, 2021 nggak berkegiatan kan. Saya tuh emang mau punya niatan, saya pengen rilis, maksudnya buat katalog saya, playlist saya. Akhirnya saya punya keinginan, saya pengen bikin solo album waktu itu, sebelum ketemu sama BBS. Maksudnya niatan saya sendiri di 2021, saya minta lagu ke teman. Niatannya gitu sih. Saya udah produksi juga waktu itu, seproduksi sendiri ya. Awalnya sih mau digital sendiri sih. Terus akhirnya setelah berjalan waktu, pas tiba-tiba di 2021 akhir ketemulah sama teman-teman dari Anak Bangsa Berkreasi. Saya emang niatnya emang pengen apa ya, dedikasi saya 25 tahun, pengen ada sesuatu solo saya gitu kan. Tapi sebenarnya waktu itu emang saya juga udah merencanakan, udah bikin aja gitu kan. Ternyata dari pihak ABB merealisasikan keinginan saya itu gitu kan. Jadi udah jalan gitu kan, jalan dengan sendirinya ngasih lagu beberapa, semua lagu dari label yang album ini, tanpa ada ikut terlibat di pembuatan ataupun aransemen. Kalau boleh dijelasin Kang, judul lagunya apa aja, dan biasanya kan satu album biasanya ada lagu andalan. Lagu andalannya apa tuh Kang? Awalnya sih dari pas pertama bikin single, awalnya single dulu tuh. Saya dikasih lagu judulnya Bahagia Denganku, Bukan Siapa-Siapa. Terus ada Bersatu Dalam Cinta, Teman Hidup. Awalnya 2 lagu. Akhirnya setelah saya tahu hengkang, dikasihlah, udah Kang kita bikin album aja. Ya Allah, ternyata niatan saya waktu di 2021 didengar gitu kan. Terus akhirnya ya dikasih materi semua, beberapa lagu lagi, yaitu salah satunya Pastikan Dia Untukku, terus Cintaku Undur Diri, terus Tak Menyatu, Tak Berdaya, terus 5 menit. Ada 7 lagu itu kan. Ya, ternyata dari proses rekaman ya cukup lama juga sih. Saya rekaman asli di sini, ini studio baru juga, jadi saya yang merawanin studio ini. Dan emang di pilot project yang pertama juga di Anak Bangsa Berkreasi gitu kan. Alhamdulillah sampai tanggal 5 kemarin launching dan bisa rilis di digital platform, di YouTube dan lain-lain. Tema album perdana ini berarti kayaknya cinta ya, apa gimana tuh? Ya, masih tema cinta. Soalnya kan kebetulan penciptanya namanya Mas Salman Al-Farisi, semua lagunya ditulis sama dia. Banyakan kisah dari temen dan kisah dia sendiri gitu. Ternyata emang pas saya lihat materi-materi lagunya ya cocok lah buat diri saya. Dan emang masih universal kan kalau bertemakan cinta. Ya walaupun konsep dan lirik-lirik lagunya masih ke 90 gitu kan. Dan mungkin karakter suara saya juga masih ya cocok buat
lagu-lagu 90 gitu kan. Ya, akhirnya alhamdulillah bisa terselesaikan. Tadi dibilang prosesnya agak lama. Berapa Nah. lama Kang? 9 kurang lebih 9 bulan 9 sih. bulan. Saya itu jadwal pertama saya itu di 2022 April kalau nggak salah itu. Nah itu ya mungkin karena emang anak bangsa berkreasi waktu itu fokusnya sama film sih. Dan awal ditawarin juga saya awalnya single buat soundtrack film. Nah, itu tertariknya saya alhamdulillah sih bisa terlibat di situ, dan dari situ akhirnya berjalan ya produksi, dan saya juga ada kegiatan lain sih selain di musik gitu kan. Saya salah satu atlet di timnas Ronet di Indonesia ya, saya berkegiatan di situ juga. Terus saya juga bantuin ada band yang band Bandung Legend juga saya bantuin itu. Jadi selama 9 bulan itu saya maksudnya masih berkegiatan di musik juga dan olahraga gitu. Terus akhirnya baru liris di ya setelah 9 bulan di September. Ya mungkin karena proses juga ya, proses buat apa namanya strategi marketing gitu dan lain-lain lah. Kalau untuk kendalanya nggak ada. Kendalanya paling pas proses produksi sih. Saya proses produksi tuh karena emang Bandung Jakarta lumayan menyita waktu gitu kan. Kadang pas datang sini saya kena pilek gitu kan, istirahat, pas ngetek lagi nggak dapat, saya pulang lagi gitu kan. Itu aja sih kendalanya. Cuman karena kondisi fisik dan lain-lain kan. Terus nadanya kan lumayan 90 tinggi ya. Ya harus itu harus fit banget kalau pas recording gitu. Nah, kan awalnya ya yang Rudy ini nggak lepas dari band lamanya nih. Ini kan sekarang jadi penyanyi solo. Nah, cara membuat brand barunya kayak gimana Kang? Band atau solois? Solois. Buat sekarang sih solois. Ya alhamdulillah sih dari pengalaman saya awal-awal di tahun 2000 sebelum albumnya keluar dari band itu saya udah pernah single solo gitu bareng. Di albumnya Fatur Nadila itu ada lagu yang dinyanyiin saya, ciptaannya Capung, itu sudah solo duluan gitu Februari 2000. Setelah Oktober 2000 itu baru bandnya yang rilis gitu album. Jadi sebelumnya emang saya udah nyobain dulu solo single. Setelah berjalan di 2024 saya tribute to Dedi Dores. Ya cuma single aja sih solonya gitu. Terus ya alhamdulillah sih 2016 ada solo single saya juga, waktu itu masih pakai nama band gitu kan. Terus ya berjalan waktu ya akhirnya di 2023 ini baru kesampaian buat Memilih jalur solo, kunaon tah Kang? Bukan asik ngeband Kang? Ya mungkin kalau misalnya nggak ada visinya masih sama gitu kan, saya masih bertahan di band. Tapi karena ada visi yang udah berbeda, terus waktu itu kan emang single solo itu masih satu label kan, keinginan dari label buat solo gitu. Tapi kemarin emang ya udah saya mau solo beneran tuh emang karena ada kesempatan, ada dikasih momen, dan keinginan saya juga buat ya dedikasi saya selama 25 tahun. Terus akhirnya maksudnya dikasih porsi buat bawain lagu-lagu yang dari label Anak Bangsa Berkreasi. Ya udah sekarang waktunya buat solo lah, walaupun ya udah jauh banget gitu kan 25 tahun. Belum jauh ya. Ya tapi kan karya itu nggak lihat angka gitu kan. Iya. Udah akhirnya saya berniat itulah, nggak apa-apa. Terus kan kalau solo itu emang kepuasan tersendiri ya. Kalau saya nyanyi terus bawain lagunya juga, terus mungkin biasa ngeband ya. Ada yang aneh juga sih kalau di panggung gitu. Biasa sama temen, sekarang diiringinnya sama player ya yang additional ataupun siapalah pas di kota-kota gitu. Tapi masih ada yang manggil Rudy Cafe gitu?
Ya kebanyakan emang nggak tahu saya udah resign gitu, karena emang nggak terlalu diekspos juga mungkin sama media ataupun Ntar di expose ya tolong ya. ada sih beberapa yang udah tahu, yang fans lama yang selalu ngikutin pasti tahu gitu. Yang saya kemarin jalan aja ke Bali, ke Cirebon. Untuk kan sebelumnya kan udah berkecimpung di band selama 20 tahun. Mungkin ada transformasi yang jauh nih yang bisa. Bagaimana sih untuk strategi dari Akang ini untuk apa bisa membawakan lagu ini jadi hits gitu kembali gitu kan? Apakah mungkin ada roadshow atau seperti apa gitu? Oh, strategi ya buat promosinya emang sudah diperhitungkan juga sama label sih. Salah satunya kita menguatkan fanbase fan saya waktu di band. Akhirnya emang lebih ke sayanya gitu, sukanya gitu. Saya kemarin nyobain di Cirebon, saya bikin fanbase-nya teman baik Rudy gitu, teman baik Rudy. Akhirnya kita rangkul mereka biar ya salah satunya biar suka aja sama lagu-lagunya. Terus di teman baik Bali ternyata waktu itu emang kuotanya dibatasin kan. Kalau misalnya kita ajak ngopi terus kita nyanyi gitu kan, waktu itu saya nggak nyanyi, mereka yang nyanyi lagu-lagu album di CLBK gitu. Ternyata oke, dia dengerin, dia apresiasiin dengan cara bermain musik dan nyanyi. Terus saya juga jalan di beberapa kota di Ciamis, Garut, Tasik, sama Banjar. Alhamdulillah sih kemarin terakhir itu kota itu, dan next mungkin di kota-kota lain kayak Bekasi, Cianjur, Sumedang, Sukabumi. Kita rangkul tuh semua teman baik Rudy di Indonesia. Kalau untuk nama panggungnya Rudy aja. Rudy Nugraha. Karena ya kan Dulu di CLBK. Rudy Nugraha. Biar berkah kan, nama dari orang tua ya kan. Tapi kan mungkin buat sekarang siapa sih Rudy Nugraha gitu kan. Tapi yang kalau udah tahu dari dulu, emang udah tahu dari dulu nama asli saya ya, kayak fans band dulu, dia pasti searching nama asli saya gitu, pasti udah tahu oh ternyata ini salah satu ex vokalis itulah band itu.